Latar belakang peristiwa pertempuran Ambarawa dimulai saat terjadi insiden di Magelang pada 20 Oktober 1945. Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 atau militer Inggris mendarat di Semarang yang dipimpin oleh Brigadir Bethel. Oleh pihak Republik Indonesia, Bethel diperkenankan untuk mengurus pelucutan pasukan Jepang. Ia juga diperbolehkan untuk melakukan evakuasi 19.000 interniran sekutu atau APW yang berada di Kampung Banyu Biru, Ambarawa, dan Magelang. Tetapi ternyata mereka diboncengi oleh orang-orang Nica Netherlands Indies Civil Administration atau pemerintahan sipil Hindia Belanda. Mereka kemudian mempersenjatai para tawanan Jepang. Pada 26 Oktober 1945, insiden ini pecah di Magelang. Pertempuran pun berlanjut antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan tentara Inggris. Pertempuran sempat berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Bethel di Magelang pada 2 November 1945. Mereka pun mengadakan perundingan untuk melakukan gencatan senjata. Melalui perundingan tersebut tercapai sebuah kesepakatan antara lain. Pertama, pihak Inggris akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi APW. Kedua, Jalan Raya Magelang sampai Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan Inggris. Ketiga, Inggris tidak akan mengakui aktivitas Nica dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaan. Sayangnya, pihak Inggris mengingkari perjanjian tersebut. Kesempatan dan kelemahan yang ada dalam pasal tersebut dipergunakan Inggris untuk menambah jumlah pasukannya yang berada di Magelang. Jalannya peristiwa. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Peristiwa ini terjadi antara 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa dimulai saat pasukan sekutu dan Nica atau pemerintahan sipil Hindia Belanda mulai mempersenjatai tawanan perang Belanda di Ambarawa dan Magelang. Pada 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara sekutu. Pada 21 November 1945, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa di bawah lindungan pesawat tempur. Pada 22 November 1945, pertempuran berkobar di dalam kota dan pasukan sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pemuda dari Boyolali, Salatiga, Kartasura bertahan di kuburan Belanda sehingga membentuk garis medan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Sementara itu, dari arah Magelang, pasukan TKR dan Divisi 5 atau Purwokerto di bawah pimpinan Imam Adroni melakukan serangan fajar pada tanggal 21 November 1945 dengan tujuan memukul mundur pasukan sekutu yang berkedudukan di Desa Pingit. Pasukan Imam Adroni berhasil menduduki Desa Pingit dan merebut desa-desa sekitarnya. Lalu batalion Imam Adroni meneruskan gerakan pengejarannya. Kekuatan di Ambarawa semakin bertambah dengan datangnya 3 batalion yang berasal dari Yogyakarta, yaitu Batalion 10 Divisi 3 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng. Musuh akhirnya terkepung. Walaupun demikian, pasukan musuh mencoba mematahkan pengepungan dengan mengadakan gerakan melambung dan mengancam kedudukan pasukan Indonesia dari belakang. Kota Ambarawa dihujani dengan tembakan meriam.
Untuk mencegah jatuhnya korban, pasukan mundur ke Bedono oleh masing-masing komandannya dengan bantuan resimen kedua yang dipimpin M. Sarbini, Batalion Polisi Istimewa yang dipimpin Onie Sastro Atmojo, dan batalion dari Yogyakarta. Gerakan musuh berhasil ditahan di desa Jambu. Di desa Jambu, para komandan mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar. Rapat itu menghadirkan pembentukan komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran dan bertempat di Magelang. Sejak saat Ambarawa dibagi atas 4 sektor, yaitu sektor utara, sektor selatan, sektor barat, dan sektor timur. Kekuatan pasukan bertempur secara bergantian. Pada 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto yaitu Letkol Isdiman gugur. Setelah mengetahui Isdiman gugur, maka posisi pimpinan pasukan TKR Purwokerto, Kolonel Sudirman, turun langsung memimpin pasukan. Kehadiran Sudirman semakin menambah semangat tempur TKR dan para pejuang yang sedang bertempur di Ambarawa. Kolonel Sudirman menyodorkan taktik perang supit urang. Taktik ini segera diterapkan agar musuh mulai terjepit dan situasi pertempuran semakin menguntungkan pasukan TKR. Sejak saat itu, pimpinan pasukan TKR Purwokerto dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Situasi pertempuran menguntungkan pasukan TKR. Pada 5 Desember 1945, musuh terusir dari desa Banyu Biru yang merupakan garis pertahanan yang terdepan. Pada 12 Desember 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Dalam waktu setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung musuh di dalam kota. Pertahanan musuh yang terkuat diperkirakan berada di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Musuh yang merasa kedudukannya terjepit berusaha keras untuk melakukan pertempuran. Pada 15 Desember 1945, musuh meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Pertempuran di Ambarawa ini mempunyai arti penting karena letaknya yang sangat strategis. Apabila musuh menguasai Ambarawa, mereka dapat mengancam 3 kota utama di Jawa Tengah, yaitu Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta. Dampak dari pertempuran Ambarawa. Dalam pertempuran itu, pasukan TKR mengalami kemenangan yang gemilang. Dengan kemenangan ini, nama Sudirman semakin populer sebagai komandan dan pimpinan TKR. Kemenangan ini juga menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih memiliki pasukan yang kuat, yaitu pasukan TKR dan rakyat yang menolak kembalinya penjajah di bumi pertiwi Indonesia. Di Ambarawa juga dibangun monumen Palagan Ambarawa. Dampak positif pertempuran Ambarawa meliputi: pertama, prajurit militer dan pasukan dari kalangan Laskar Pemuda berhasil mengalahkan pasukan sekutu dan Nica dalam pertempuran sehingga tidak lagi berkuasa di wilayah NKRI. Kedua, kedaulatan NKRI tetap terjaga karena kemenangan yang berhasil diraih para pejuang Indonesia. Ketiga, semangat juang para tokoh, pemuda, dan rakyat di daerah lain semakin terbakar oleh kemenangan di Ambarawa sehingga mereka tidak gentar mempertahankan kemerdekaan tanah air. Keempat, membuat Belanda tidak lagi memiliki nyali yang besar untuk menduduki wilayah Indonesia karena pasukan tentara NKRI menunjukkan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Dampak negatif pertempuran Ambarawa meliputi:
Pertama, banyak prajurit yang gugur sehingga meninggalkan luka yang mendalam baik pada keluarga maupun bangsa Indonesia. Kedua, Letkol Isdiman, salah satu pemimpin pasukan, gugur karena serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh pihak sekutu menggunakan pesawat Mustang. Ketiga, kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat sekitar Ambarawa yang terhenti sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk kembali bangkit seperti keadaan normal. Keempat, meninggalnya penduduk sipil yang tidak berhasil menyelamatkan diri dari serangan pihak musuh.